44,76 tanpa beban dengan beban 8 ohm jadi 44,63. Coba sekali lagi ya. Semua kesempatan kali ini ayo kita belajar mengetahui damping faktor dan juga impedansi output dari sebuah power ya. Kita sama-sama belajar. Pentingnya terkadang penting juga penting, dibilang nggak penting juga nggak penting ya, tapi kita belajar untuk sekedar mengetahui lah, sekedar mengetahui apa itu damping faktor dan juga apa itu impedansi output dari sebuah power. Minimal kita tahu cara menghitungnya, rumusnya, dan cara pengetesannya seperti apa. Jadi seperti itu. Nanti menggunakan rumus damping faktor itu sendiri dan juga impedansi output itu sendiri. Ini sudah saya siapkan untuk pengukuran damping faktornya. Ini saya pakai kelas D 1K5 ya, 1K5. Dan ini untuk melihat atau mengecek output dari power. Output dari powernya, ini osiloskop ini yang bawah saya pakai buat lihat sinusnya saja, sedangkan AVO yang ini dan yang itu tidak digunakan ya, cuma kita fokus ke pengukuran damping faktornya seperti itu. Nanti bisa diketahui impedansi outputnya seperti apa memakai rumus yang ada. Pengukuran damping faktor itu yang pertama kita bandingkan outputnya tanpa load, jadi tanpa beban berapa, terus dibebani 8 ohm, saya pakai 8 ohm, itu turun jadi berapa, nanti kita catat. Kita lakukan dua percobaan ya, dua percobaan di mana outputnya di tengah-tengah dari titik klip dan juga yang hampir mendekati klip. Kita lakukan percobaan dua kali. Untuk inputnya saya pakai 200 Hz sinus ya. Untuk yang benar harusnya sih 100 Hz, cuma ini sudah malam, saya hanya pakai 200 Hz saja ya biar lebih aman. Saya sekedar untuk belajar bersama mengetahui tes damping faktornya dan juga untuk menghitung atau mengetahui impedansi outputnya. Oke, ini kita mulai ya. Ini alumini ini adalah untuk mengkonekkan beban nanti ya. Ini saya shotkan, berarti ini nanti bebannya akan connect 8 ohm. Jadi nanti pengetesannya tanpa beban dan juga dengan beban 8 ohm. Nanti kita catat, terus di akhir video nanti kita hitung bersama-sama berapa damping faktornya dan juga berapa impedansi outputnya. Jadi jangan di skip ya, kita tonton sampai habis agar kita bisa mengetahui nilai damping faktor dan juga impedansi output dari sebuah power. Kita sama-sama belajar, saya nggak menggurui, biar kita sharing ilmu, sharing pengetahuan tentang audio itu sendiri. Oke, kita mulai ya. Kita mulai, kita nyalakan dulu powernya. Kita ambil dua sampel pengukuran damping faktornya. Ini sudah nyala ya, ini sudah nyala. Kita coba yang pertama, dimana ini nanti ya, dimana ini nanti untuk V1. Untuk V1 itu adalah output tanpa beban, sedangkan V2 output dengan beban, yaitu yang kita pakai adalah 8 ohm. Jadi ini nanti kita lakukan dua percobaan, ini di titik medium, sedangkan ini titik menjelang klip dari sebuah power. Oke, nanti kita catat. Kita lakukan dulu untuk yang percobaan pertama, outputnya kita setting di 30 ya, 30 atau 25. Ini aja 25 ya. Nah ini 23, ini masih 23. Kita catat 25. Bentar. Oke, 24,83 ya. Kita tulis dulu output tanpa beban
8,2 volt AC. Kita konekkan bebannya di sini. Nanti dapat berapa dilihat di sininya ya. Turunnya jadi berapa? Kita masukkan loadnya dengan 8 ohm. 24,8 tanpa beban. Kita konekkan output loadnya 24,75. Oke ya, benar ya. 24,8 tanpa beban, dengan beban 24,75. Oke, kita catat dulu. Untuk V2 24,75. VAC kita lakukan percobaan yang kedua. Output dibesarkan sedikit menjelang klip ya, kita ambil 45. Oke, turun lagi. Ini ya 44 aja ya. 44,78. Jadi kita diperlukan supaya agar apa? Pengetesan itu diperlukan power supply-nya untuk tidak drop, jadi enak pengukurannya. Jadi digunakan SMPS yang regulasi biar tidak drop terlalu banyak. Jadi hasil pengukuran tidak terpengaruhi oleh power supply yang drop terlalu banyak. Oke, kita catat untuk yang percobaan kedua. Tanpa load, tanpa beban 44,75 ya. 76 aja. 44,76. Kita masukkan bebannya. Kita lihat, kita cek AVO-nya 44,76 tanpa beban dengan beban 8 ohm jadi 44,63. Coba sekali lagi ya. 44,63. Oke, kita catat 44,63. 44,63. Oke, kita matikan aja dulu ya, kita fokus ke perhitungannya. Kita matikan dulu biar enggak berisik dengan fan-nya. Kita lanjut ke perhitungannya. Oke, di sini perhitungannya. Ini tadi percobaan pertama seperti ini, sedangkan percobaan kedua yang ini ya, kita ambil percobaan yang kedua aja ya. Kita ukur kita hitung damping faktornya, di mana rumus damping faktor itu sendiri DF itu sama dengan V2 dibagi V1 dikurangi V2. Seperti itu. Kita hitung V2 nya tadi kita ini ya, kita anggap percobaan yang kedua aja yang kita hitung. V2 nya 44,63 dibagi V1 44,76 dikurangi V2 nya 44,63. Dapat berapa damping faktornya? Kita hitung dulu. 44,63. Oh, ini saja. 44,76 dikurangi 44,63 itu sama dengan 0,13. Jadi 44 dibagi 44,63 dibagi 13, maaf, 13. Jadi dapatnya 343. Ini DF nya dapat 343. Ini ya, ini DF nya dapat 343, dimana power itu umumnya 400 sampai 500 untuk damping faktornya. Jadi semakin besar damping faktornya, maka akan semakin baik power itu sendiri. Sekarang kita hitung
impedansi outputnya, dimana impedansi itu rumusnya impedansi V1 dikurangi V2 dibagi V2 dibagi 8. 8 ini 8 ohm ya. 8 ini 8 ohm. Jadi V1 nya tadi 44,63 dikurangi 44, maaf ya, V1 tadi 44,76. 44,76 dikurangi V2 44,63. Terus V2 nya tadi 44,63 dibagi 8. Oke, kita coba hitung dulu. Kita hitung 44,76 dikurangi 44,63 sama dengan 0,13 ya. 0,13 dibagi 44,63 dibagi 8 itu sama dengan 5,57. Nah, ini impedansinya akan ketemu 0,13 dibagi 5,57 sama dengan 0,023 ohm. Nah, ini ketemu 0,023 ohm untuk impedansi outputnya, atau bisa dikatakan 23 mili ohm. Jadi itu pengukuran damping faktor dan juga impedansi output. Jadi damping faktor itu kalau semakin besar maka akan semakin bagus untuk powernya, sedangkan impedansi outputnya itu dipengaruhi juga dengan damping faktor, dan impedansi output itu sendiri semakin kecil maka akan semakin bagus power itu sendiri. Jadi efisiensinya lebih tinggi kalau impedansi outputnya semakin kecil. Oke ya, dari pengukuran tadi didapatkan hasil damping faktor sebesar 343, sedangkan impedansi output didapat 23 mili ohm atau 0,023 ohm. Kalau menurut saya untuk rakitan atau ombro itu sudah bagus dengan damping faktor segini dan juga impedansi output segini. Oke ya, ini tadi pengukuran damping faktor dan juga impedansi output dari sebuah power. Saya ambil contoh kelas D 1K5. Mungkin teman-teman bisa mencoba sesuai rumus ini. Saya juga mencari rumus ini di beberapa referensi untuk sebagai pembelajaran. Jadi teman-teman juga bisa mencoba untuk sebagai pembelajaran mengetahui damping faktor dan juga impedansi output dari sebuah power. Oke, terima kasih sudah mampir. Semoga bermanfaat konten ini. Semoga juga menambah wawasan audio buat Anda semua. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon diingatkan kalau ada yang salah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.